Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini, saya akan membuat video terkait lab 7, yaitu data virtualisasi, yang dimana merupakan mata kuliah dari analisis data untuk TI. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab, yang dimana pada sebelumnya saya sudah melakukan praktikum. Namun di sini akan tetap saya jelaskan. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah agar kita bisa mengeksplorasi data pelanggan, lalu memahami pola pikir, pola perilaku, dan menemukan faktor-faktor penyebab CARN, yaitu pelanggan yang berhenti berlangganan layanan telekomunikasi. Kegiatan ini saya lakukan menggunakan Google Colab tadi, seperti ini, dengan bantuan seperti Pandas untuk analisis data, dan Matplotlib dan Plotly itu untuk virtualisasi, serta NumPy untuk perhitungan statistik sederhana. Oke, kita lanjut pada tahap pertama. Di sini saya sudah menyiapkan, ya, tujuannya untuk menyiapkan dataset dan mengenali struktur data sebelum dilakukan eksplorasi virtual. Nah, saya mulai dengan membuat dataset di sini dari telco customer CARN ke dalam Colab. Nah, dataset yang saya gunakan itu ini namanya, yang dimana dia ini berisi informasi tentang ribuan pelanggan dari sebuah perusahaan telekomunikasi. Nah, saya menggunakan perintah pdret ini untuk membaca file ini, lalu menampilkan 5 baris pertama dengan div head, ya, bagian di sini untuk membaca file ini. Nah, lalu ini untuk menampilkan 5 baris pertama, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa dataset ini terdiri dari 7043 baris dan 21 kolom. Beberapa kolom penting diantaranya itu ada customer ID sebagai identitas pelanggan, lalu ada gender senior, ada senior, ada partner, ada dependence, ada yang berisi data demografis. Nah, terus juga ada tenure, yaitu lama pelanggan berlangganan. Nah, lalu di sini juga ada monthly charge, yaitu biaya bulanan yang dibayarkan. Lalu ada total, bagian sini ada total, yang dimana ini merupakan total biaya selama berlangganan, serta ada kontak, ya, bagian sini itu ada kontak, dan ada CARN tadi yang menunjukkan jenis kontak dan apakah pelanggan itu berhenti berlangganan. Kemudian saya memeriksa tipe data dan nilai kosong. Nah, menariknya pada dataset ini tidak ada nilai kosong sama sekali. Jadi semua kolom itu terisi penuh. Nah, kolom numerik seperti tenure atau monthly charge dan total itu memiliki tipe data numerik, sementara kolom kategorial seperti kontak,
payment method, dan Karn itu bertipe objek. Ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya mencatat beberapa variabel penting yang akan digunakan untuk analisis virtual ya. Analisis visual, yaitu ada tenor, ada monthly chance, terus ada total, ada kontak, dan ada Karn. Nah, tahap ini itu sangat penting karena membantu kita mengenali struktur dataset sebelum masuk ke proses eksplorasi. Nah, kalau diibaratkan ini seperti mengenal medan sebelum melakukan perjalanan analisis yang lebih dalam. Itu tadi terkait tahap pertama ya. Di sini kita masuk pada tahap kedua, yaitu pembersihan dan penyiapan data. Tujuannya sendiri itu untuk memastikan data dalam kondisi bersih, lengkap, dan siap divisualisasikan. Nah, setelah mengenal datanya, ini kan kita lanjut ke data cleansing ya, atau pembersihan data. Nah, langkah pertama yang saya mengonvensikan kolom total change. Di sini total change menjadi numerik. Nah, ternyata walaupun kelihatannya sudah bersih, angka ada sebagian nilai yang berupa spasi kosong sehingga tidak bisa langsung dihitung dengan fungsi PD2 numerik ini. Nah, spasi kosong tersebut itu otomatis dikonvensikan menjadi none. Nah, langkah kedua saya menghitung jumlah nilai kosong dalam total change, dan hasilnya ada satu baris kosong. Nah, biasanya ini terjadi pada pelanggan dengan tenor 0, artinya pelanggan baru yang belum sempat membayar. Nah, saya menghapus baris tersebut agar hasil analisis itu tidak bias. Lalu langkah berikutnya, saya memeriksa data duplikat ya di sini. Ini data duplikat. Dimana ini merupakan hasilnya itu tidak ditemukan duplikasi sama sekali, jadi tidak ada data ganda yang perlu dihapus. Nah, lalu saya memeriksa kembali bahwa semua kolom numerik memang bertipe angka, khususnya tenor dan monthly change. Terakhir saya menambahkan kolom baru bernama Karn flag, di mana nilai yes itu diubah menjadi 1 dan 0, menjadi 1 dan no menjadi 0. Kolom ini akan sangat berguna nanti untuk membuat grafik kolerasi dan visualisasi. Nah, setelah selesai saya menyimpan dataset ya. Di sini saya menyimpan dataset. Menyimpan dataset bersih ya, nanti dia ini bernama Clean Telco CSV, masih berupa CSV, yang mana jumlah barisnya kini 7032, artinya hanya 11 baris yang dihapus. Nah, dataset kini udah siap kita gunakan dalam eksplorasi visual. Kalau kita ibaratkan ini seperti membersihkan kaca sebelum kita bisa benar-benar melihat pemandangan di baliknya dengan jelas gitu. Ini ya terkait dari tadi, dia save challenge-nya itu ada nggak ya, full download historinya. Nah, ini Clean Telco CSV, dia berupa CSV. Ini kalau kita buka nih, dia seperti ini.
Baik, itu terkait tahap 2. Di sini kita masuk ke tahap ketiga, itu visualisasi univariate atau distribusi dan outlier. Yang mana tujuannya itu untuk mengetahui karakteristik masing-masing variabel dan mendeteksi adanya outlier. Nah, jenis visualisasi yang digunakan itu ada histogram, distribusi data numerik, boxplot itu untuk mendeteksi outlier, terus ada count plot atau bar chart itu distribusi data kategorial. Nah, di sini saya mulai dengan histogram ya. Histogram, kita bahas di histogram. Nih, ini bagian histogram. Untuk kolom mount charts dari grafik itu terlihat bahwa sebagian besar pelanggan itu membayar biaya bulanan antara 20 hingga 80 dolar. Nah, distribusinya itu sedikit miring ke kanan, tapi relatif seimbang ya teman-teman. Nilai rata-ratanya itu sekitar 64 dolar dan mediannya 70 dolar. Artinya mayoritas pelanggan itu berada pada kategori biaya sedang hingga rendah. Mungkin pelanggan dengan layanan itu standar. Di sini kita masuk ke histogram tenor. Di sini kita bisa lihat distribusi tenor, yaitu lama pelanggan berlangganan. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa ada dua kelompok besar. Yang dimana yang pertama pelanggan baru dengan tenor pendek, nah kurang lebih dari 10 bulan, dan pelanggan setia yang sudah lebih dari 60 bulan. Nah, distribusinya itu miring ke kanan, menunjukkan lebih banyak pelanggan baru dibanding pelanggan lama. Di sini kita masuk ke histogram total charge. Di sini kita lihat total biaya yang sudah dibayarkan pelanggan. Nah, grafik ini mirip dengan tenor karena semakin lama pelanggan berlangganan itu semakin besar total pembayarannya. Nah, distribusi sangat miring ke kanan dengan beberapa pelanggan memiliki nilai total hingga lebih dari 8.000 dolar. Nah, sini kita lanjut ke boxplot, monthly charge dan total charge. Ada grafik ini ya, pada grafik ini itu untuk melihat kemungkinan adanya outlier. Nah, dari hasilnya itu terlihat beberapa titik. Nah, kita gedein ininya. Itu terlihat beberapa titik ekstrim di sisi kanan, terutama pada total charge ya. Outlier ini wajar karena ada sebagian kecil pelanggan dengan biaya sangat tinggi. Nah, mungkin karena paket premium atau lama berlangganan yang sangat panjang. Kita masuk ke count plot curve. Itu terakhir pada tahap ini saya buat bar chart ya untuk melihat distribusi pelanggan current, yang dimana hasilnya itu 5.163 pelanggan tidak current dan 1.869 pelanggan itu current. Nih. Artinya sekitar 26,5% pelanggan itu current. Dataset ini sedikit tidak seimbang karena mayoritas pelanggan masih aktif. Nah, tahap univariated ini memberi gambaran umum. Kebanyakan pelanggan baru biaya bulanan
sedang dan tingkat CARN itu sekitar 1/4 dari total pelanggan. Kita masuk ke tahap 4, yang dimana tahap 4 ini itu visualisasi bivariat atau hubungan dua variabel, yang dimana tujuannya itu untuk mengeksplorasi hubungan antar dua variabel untuk menemukan pola perilaku pelanggan. Nah, jenis visualisasi yang digunakan itu ada scarlet plot, itu hubungan dua variabel numerik, ada block plot, perbandingan nilai antar kategori, dan ada bar chart, itu proporsi antar kategori dan target. Di sini ya, itu ada yang saya sebutin tadi, kita bahas. Nah, saya membuat scarlet plot antara tenur dan monthly churn dengan warna berdasarkan CARN. Nah, dari grafik terlihat bahwa pelanggan dengan tenur rendah dan biaya tinggi lebih sering CARN. Nah, sementara pelanggan lama yang biaya bulanannya itu stabil cenderung tetap bertahan. Nah, interpretasinya itu pelanggan baru yang membayar mahal mungkin merasa tidak puas atau belum loyal terhadap layanan. Kita ke block plot. Ini ya block plot, kodenya. Di sini teman-teman, ini block spot monthly charge berdasarkan kontak ya. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa kontak bulanan memiliki biaya rata-rata tertinggi, sedangkan kontrak tahunan atau 2 tahun lebih rendah dan stabil. Nah, artinya pelanggan yang memiliki kontrak panjang itu cenderung mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Terakhir kita masuk ke bar chart. Ini terkait kodenya. Bar chart. Yang mana ini untuk melihat proporsi pelanggan dengan CARN per jenis kontrak. Nah, hasilnya itu sangat jelas ya. Kontrak bulanan memiliki CARN rate paling tinggi. Sementara kontrak 2 tahun itu memiliki CARN terendah. Nah, kesimpulannya semakin lama kontrak pelanggan itu semakin kecil kemungkinan mereka berhenti berlangganan. Nah, durasi kontrak adalah faktor penting dalam menjaga loyalitas pelanggan. Sini kita masuk ke tahap 5. Jadi mana tahap 5 ini itu visualisasi multivariat, yaitu hubungan banyak variabel. Tujuannya sendiri itu untuk menganalisis keterkaitan antara beberapa variabel sekaligus dan menemukan korelasi yang signifikan. Jenis visualisasi yang digunakan itu ada heat map atau kolerasi, hubungan antar variabel numerik, dan ada pair plot, kombinasi hubungan antar banyak variabel. Nah, pada ini kodenya itu juga ada yang dibahas tadi. Kita bahas ini dulu. Ini grafiknya. Nah, heat map kolerasi itu saya menghitung kolerasi antara variabel numerik, tenur, dan monthly charge serta total charge dan CARN flag. Nah, dari headlamp terlihat bahwa tenur memiliki kolerasi negatif kuat dengan CARN. Nah, semakin lama berlangganan, semakin kecil peluang CARN. Nah, total charge itu berkolerasi positif kuat dengan tenur. Dan monthly charge itu memiliki kolerasi positif ringan terhadap CARN. Artinya, pelanggan baru yang membayar mahal itu lebih mungkin CARN, sementara pelanggan lama
yang sudah banyak membayar itu cenderung loyal. Kita masuk ke Secretmatic Numeric ini ya. Di sini itu untuk melihat pola visual antar semua variabel numerik. Nah, warna titik menggambarkan Karn flag. Terlihat jelas kelompok pelanggan Karn itu berada di area tenor rendah dan biaya tinggi, memperkuat pola yang sudah kita temukan sebelumnya, teman-teman. Iya, bisa kita lihat. Nah, itu tadi terkait tahap 5. Kita masuk ke tahap terakhir dari praktikum ini. Nah, itu tahap 6 itu visualisasi interaktif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk menjelajahi data secara dinamis untuk menemukan insight tambahan melalui visualisasi interaktif. Jenis visualisasi yang digunakan itu ada interaktif Scarlet plot, ada interaktif bar chart, ada Fashioned histogram. Nah, di sini kita kesini lagi. Nah, teman-teman, dari kita mulai dari interaktif ini ya, pertama. Nah, grafik ini itu menampilkan tenor versus monthly charts dengan warna berdasarkan Karn. Nah, dengan fitur hover kita bisa melihat detail pelanggan seperti customer ID. Kita bisa melihat filter seperti customer ID, terus kontrak dan internet service. Nah, grafik ini membantu menemukan pola dengan lebih mudah. Kita bisa menjelajahi data secara langsung. Ini ada interaktif Karn rate by contact. Nah, grafik batang ini itu menunjukkan proporsi Karn di tiap jenis kontrak. Nah, kita bisa melihat angka pastinya. Kontrak bulanan paling tinggi Karn-nya, sedangkan kontrak 2 tahun itu paling rendah. Nih ya, bulanan dia lebih tinggi, kalau 2 tahun dia lebih rendah ya. Terus yang terakhir itu saya buat histogram biaya bulanan berdasarkan jenis layanan internet. Nah, hasilnya menarik. Pelanggan fiber optik itu memiliki biaya bulanan tertinggi sekaligus tingkat Karn yang lebih besar dibanding pelanggan DSL. Nah, artinya walau fiber optik itu memberi layanan cepat, mungkin harganya membuat pelanggan cepat pindah. Nah, itu terkait tahap 6. Di tahap 7 itu interpretasi dan menarik insight. Tujuannya itu menarik kesimpulan ya. Kita akan menarik kesimpulan umum dari seluruh hasil eksplorasi dan visualisasi. Nah, setelah semua tahapan ini selesai, itu beberapa kesimpulan penting. Yang pertama itu faktor utama chance itu adalah jenis kontrak dan lama berlangganan atau tenor. Yang kedua itu ada pelanggan baru dengan kontrak bulanan itu memiliki resiko Karn paling tinggi. Dan yang ketiga itu biaya bulanan tinggi juga sedikit meningkatkan kemungkinan Karn. Lalu yang keempat itu pelanggan dengan fiber optik memiliki biaya tinggi dan Karn lebih banyak dibanding pelanggan DSL. Nah, dari hasil ini itu perusahaan bisa mengambil beberapa langkah strategis. Yang pertama itu bisa memberikan diskon atau insentif bagi pelanggan kontrak bulanan agar mau memperpanjang ke kontrak tahunan.
Lalu yang kedua itu bisa menawarkan loyalty program bagi pelanggan lama untuk mempertahankan mereka. Lalu yang terakhir itu bisa meninjau ulang harga paket fiber optik agar tetap komparatif. Nah, demikian penjelasan saya untuk praktikum lab 7 data visualisation dengan dataset telco customer account ini melalui visualisasi data baik statistik maupun interaktif. Kita bisa lihat pola perilaku pelanggan dengan lebih jelas dan mendalam. Kita bisa tahu ya teman-teman, mana yang paling beresikokan dan apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk menanganinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.